Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengharap ridho dan pertolongan Allah, semoga kita semua bisa istiqomah dalam beribadah kepadanya. Dalam kesempatan kali ini Mimin akan membawakan sebuah kisah yang penuh dengan hikmah tentang seorang nenek yang kesehariannya memungut sampah. Sebelum kita mulai ceritanya, Mimin mengajak para pendengar untuk mendukung channel ini dengan sedekah subscribe, like, komen dan share supaya channel bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi semua orang. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mulai ceritanya. Alkisah pada sebuah kota di Pulau Madura, tersebutlah seorang nenek yang kesehariannya bekerja menjual bunga cempaka di sebuah pasar. Seperti kebiasaan setiap harinya usai berjualan, sang nenek selalu menyempatkan diri mampir ke Masjid Agung yang terdapat di kota itu dengan berjalan kaki walau jaraknya cukup jauh. Ia kemudian berwudu, masuk ke masjid, dan melakukan salat duhur. Setelah berzikir dan berdoa sekedarnya, ia segera keluar dari masjid dan membungkuk-bungkukkan badannya di halaman masjid. Untuk apa? Si nenek dengan sabarnya memunguti serta mengumpulkan daun-daun yang berserakan di halaman masjid tersebut. Selembar demi lembaran daun dikaisnya. Tak satu lembar daun pun ia lewatkan. Tentu saja agak lama sang nenek membersihkan halaman masjid dengan cara seperti itu. Padahal matahari Madura di siang hari sungguh panas menyengat, hingga keringat pun jadi membasahi sekujur tubuhnya. Banyak jemaah masjid yang jatuh iba kepadanya. Sehingga suatu hari takmir masjid memutuskan untuk membersihkan sendiri dedaunan itu sebelum si nenek tersebut datang. Pada suatu hari, seperti biasanya sang nenek datang dan langsung masuk masjid. Berwudu, dan dilanjutkan salat. Usai salat, ketika ia hendak melakukan kebiasaan rutinnya, betapa terkejutnya ia. Sebab tak ada satu lembar pun daun yang berserakan di sana. Ia kembali lagi ke masjid dan menangis dengan sesenggukan di hadapan jamaah. Ia mempertanyakan mengapa daun-daun itu sudah dibersihkan sebelum kedatangannya. Para jemaah menjelaskan bahwa mereka merasa kasihan kepadanya sehingga mereka mendahului membersihkan sebelum kedatangan si nenek. Jika kalian kasihan kepada saya, berikan kesempatan kepada saya untuk membersihkannya. Biarkan saya yang akan membersihkan, pinta nenek. Singkat cerita, akhirnya sang nenek dibiarkan mengumpulkan dan membersihkan dedaunan itu seperti biasanya. Karena orang-orang pada penasaran dengan kelakuan nenek tersebut, maka salah seorang kiai diminta untuk menanyakan kepada si nenek tersebut mengapa ia begitu bersemangat membersihkan dedaunan itu. Maka bertanyalah sang kiai. Akan tetapi perempuan tua itu hanya mau menjelaskan dengan dua syarat. Pertama, hanya kiai yang mendengarkan rahasianya. Kedua, rahasia itu tidak boleh disebarkan ketika ia masih hidup. Sekarang sang nenek telah meninggal dunia dan kita dapat mendengarkan rahasia tersebut. Setelah sang kiai berjanji, maka berkatalah si nenek. Saya ini perempuan bodoh, Pak Kiai, tuturnya. Saya tahu amal-amal saya yang kecil itu mungkin juga tidak benar saya jalankan. Yang saya tahu, saya tidak mungkin selamat pada hari kiamat dan di akhirat tanpa mendapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Setiap kali saya mengambil selembar daun, saya mengucapkan satu sholawat kepada Rasulullah. Kelak jika saya mati, saya ingin Kanjeng Nabi menjemput saya, memberi syafaat kepada saya. Biarlah semua dedaunan itu bersaksi bahwa saya telah membacakan sholawat kepadanya, imbuh nenek. Sang kiai tertegun mendengarkan cerita nenek tersebut. Seakan tidak percaya dengan apa yang telah didengarnya. Perempuan tua yang hanya dari sebuah kampung itu, tidak saja telah mengamalkan dan mengungkapkan rasa cintanya kepada Rasulullah SAW dalam bentuknya yang tulus. Ia juga telah menunjukkan sifat kerendahan hati, tawaddu, di hadapan manusia, dan tadaru, kerendahan diri ke hadirat Tuhannya, serta pengakuan akan keterbatasan amal di hadapan Allah. Lebih dari itu, ia juga memiliki kesadaran spiritual yang tinggi, yang amat luhur. Ia sadar bahwa dia tidak dapat hanya mengandalkan amalannya untuk dapat selamat di akhirat kelak. Dia sangat bergantung pada rahmat Allah. Dan siapa lagi yang menjadi rahmat di semesta alam ini selain Rasulullah? Sehingga syafaat dari Rasulullah itulah yang sangat dia harapkan. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Kisah ini dituturkan oleh salah satu kiai di Madura, Bapak Kiai Zawawi Imron, dikenal juga sebagai penyair yang banyak dekat dengan ulama. Itulah sepenggal kisah yang penuh dengan muatan-muatan hikmah, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Dan diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.